Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menjelaskan ide bisnis dari kelompok kami yaitu coklat truffle dengan nama produk yaitu Bray& Co. Bisa next. Nah, di sini ada peta sejarah coklat, sumbernya dari genius.net dan dipui.ugm. Dimulai dari tahun 1500 sebelum Masehi sampai 400 Masehi, yaitu awal budaya kakao. Kemudian di tahun 600 Masehi sampai 900 Masehi, perkembangan coklat kakao ini berada di peradaban Maya. Kemudian pada tahun 1200 Masehi sampai 1500 Masehi, kakao dalam budaya Aztec. Kemudian tahun 1502 penemuan oleh orang Eropa. Tahun 1519 diperkenalkannya kakao kepada dunia barat. Pada tahun 1600-an coklat populer di Eropa. Kemudian tahun 1828 ditemukannya mesin pemrosesan kakao dan tahun 1847 ditemukannya coklat batangan pertama. Pada tahun 1875, coklat susu pertama ditemukan. Pada 1894, produksi coklat skala besar ada di Amerika. Pada tahun 1920-an sampai 1970-an diverifikasi produk, kemudian di era modern ini globalisasi coklat. Bisa next. Kemudian sejarah coklat truffle, sumbernya dari wokurlando.com dan acer.com. Pada awal mula pada tahun 1895, coklat truffle ini pertama kali ditemukan oleh Louis Devore, seorang pembuat coklat asal Cambrai dari Prancis. Ia membuat campuran granat coklat dan krim. Kemudian penyebaran ini ada di Eropa pada tahun 1902. Eh, Coklat truffle ini mulai menyebar ke berbagai negara Eropa, terutama di Prancis dan juga Inggris. Kemudian pada tahun 1920-an, inovasi coklat truffle ini semakin berkembang dan yaitu Auguste Escoffier, yaitu koki asal Prancis yang terkenal. Ia bereksperimen dengan truffle coklat. Ia menciptakan dua jenis truffle, yaitu truffle Prancis dengan ganache coklat dicampur dengan mentega dan juga truffle Swiss ganache dengan krim. Kemudian pada tahun 1930-an, varian truffle coklat ini eh, diperkenalkan di Belgia dengan varian truffle dengan coklat berkualitas tinggi, menjadikannya populer sebagai produk premium dengan tambahan kacang, krim kocok, dan isian lainnya. Kemudian tahun 1980-an, tren coklat gourmet, truffle coklat yang mulai menjadi simbol coklat gourmet di seluruh dunia. Pembuatan coklat premium dengan menciptakan truffle dengan bahan-bahan eksotis seperti cempeng, rempah-rempah, dan juga karamel. Nah, pada tahun 2000-an, travel sudah mulai modern dengan berkembangnya varian travel, berbagai inovasi rasa termasuk travel vegan, rendah gula, dan juga organik sudah mulai digunakan. Travel menjadi salah satu pilihan populer dalam industri coklat mewah di seluruh dunia. Bisa next. Kemudian ada fun fact mengenai coklat truffle ini. Coklat truffle ini pertama kali ditemukan di Prancis pada akhir abad ke-19. Kemudian ada truffle coklat ditemukan secara tidak sengaja oleh koki Prancis terkenal secara tidak sengaja menumpahkan krim panas ke dalam mangkuk coklat cincang saat membuat krim. Sehingga dia menemukan coklat truffle ini. Kemudian rasa coklat dapat memicu pelepasan hormon serotonin yang membuat seseorang menjadi bahagia. Kemudian ada fun fact di banyak budaya, coklat truffle ini seringkali digunakan sebagai hadiah eksklusif dalam acara formal dan sebagai hadiah simbolis saat Natal, ulang tahun, dan atau perayaan penting lainnya, menandakan cinta, rasa hormat, dan penghargaan. Kemudian ada coklat truffle hadir dalam berbagai rasa, mulai dari dark coklat klasik hingga varian yang lebih modern seperti matcha dan salted caramel. Kemudian ada fun fact yang terakhir, meskipun coklat truffle hanya terdiri dari beberapa bahan dasar seperti coklat, krim,
Dan mentega, teknik pembuatannya memerlukan keahlian yang tinggi untuk menciptakan tekstur lembut dan rasa yang seimbang. Bisa next. Kemudian ada Woo We Are. Ini ada eh, dari produk yang kami buat. Yang pertama ada Why, yaitu menjelaskan mengapa kita ingin menekuni ide bisnis ini. Nah, alasannya banyak orang yang mencari kenyamanan dalam makanan, terutama cemilan manis, untuk mengurangi stres seperti produk yang kami buat, yaitu coklat truffle, yang akan menjadi ide bisnis yang bagus bagi kami. Kemudian ada bagian what, yaitu memberikan jelasan singkat tentang apa yang dilakukan usaha dari kami, yaitu usaha kami bergerak di bidang produksi dan penjualan coklat truffle dengan fokus pada bahan berkualitas dan harga yang lebih murah. Kemudian ada how, yaitu usaha menjelaskan bagaimana usaha yang kami pecahkan dalam menghasilkan pendapatan. Nah, usaha kami itu menawarkan coklat truffle dengan harga terjangkau sehingga mereka dapat menikmati produk berkualitas tinggi tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Bisa next. Kemudian bisa Nah, dilanjutkan oleh kemudian, teman saya. ada analisis problem dari coklat truffle Bray Co. Yang pertama untuk konteksnya, yaitu ketika seseorang ingin membeli camilan atau hadiah manis yang spesial dan mencari camilan praktis yang enak dan terjangkau untuk mengatasi stres dan kelelahan. Untuk problemnya, banyak coklat kemasan yang tersedia di pasar, namun seringkali mengandung bahan pengawet, gula berlebih, dan rasa buatan. Hal ini membuat konsumen kesulitan menemukan pilihan yang lebih sehat, enak, dan estetis. Terus alternatif, konsumen biasanya membeli coklat dari supermarket, kue kering, atau camilan manis lainnya. Namun produk ini kurang unik dan personal. Kemudian customers, penggemar coklat, pecinta makanan manis, mereka yang mencari hadiah unik dan mereka yang membutuhkan camilan dengan harga terjangkau, terutama saat mereka membutuhkan energi tambahan untuk belajar atau bekerja. Emotional impact, konsumen merasa frustasi karena kesulitan menemukan camilan premium yang sesuai dengan ekspektasi rasa dan bahan, terutama saat mereka ingin memberikan hadiah spesial. Quantifiable impact, konsumen mungkin menghabiskan rata-rata 50.000 hingga 150.000 untuk camilan atau hadiah manis yang tidak memberikan nilai atau kepuasan yang mereka harapkan. Yang terakhir ada alternatif shortcomings, pilihan yang tersedia di pasaran cenderung kurang kreatif, mengandung banyak bahan tambahan, dan tidak menciptakan pengalaman spesial saat diberikan sebagai hadiah. Next. Kemudian ini adalah problem dan atau opportunity dari coklat truffle. Yang pertama analisis startup, yaitu kesulitan menjangkau pelanggan tetap ya karena kita mengandalkan promosi dari konten dan promosi di Instagram. Jumlah pengikut Instagram dan interaksi yang terbatas membuat sulit untuk memperluas visibilitas. Kemudian jadwal posting yang tidak konsisten mempengaruhi kesadaran merek dan retensi pelanggan. Untuk kemudian yang pelanggan, pelanggan tidak memiliki kejelasan mengenai kualitas produk hanya melalui visual di Instagram. Mereka mungkin memerlukan lebih banyak review atau testimoni untuk merasa percaya diri dalam membeli. Kemudian interaksi di media sosial seringkali tidak langsung menghasilkan penjualan. Sulit mengukur dampak dari konten yang sudah dibuat terhadap penjualan yang sebenarnya. Next. Kemudian ada problem interviews dan survey results. Nah, berapa sih jumlah pelanggan yang Bray Co wawancara, yaitu ada 20 orang, dan teknik wawancara yang kami gunakan adalah survei tertulis dalam bentuk pengisian kuesioner secara online yang disebar ke mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Nah, berapa banyak dari mereka yang setuju bahwa ini adalah masalah dan ingin solusi? Sesuai data dari responden yang kita peroleh, 15 dari 19 orang memberikan skor 4 atau lebih pada pernyataan, saya merasa coklat truffle membantu saya mengurangi stres. 17 dari 19 orang memberikan skor 4 atau lebih pada pernyataan, coklat truffle memberikan sensasi relaksasi setelah dikonsumsi. Berapa banyak sih dari mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan solusi baru? Dari data yang kami peroleh, 9 dari 19 orang memberikan skor di bawah 4 pada pernyataan ini, yang berarti mereka cenderung tidak memilih coklat truffle dibandingkan produk lain. Next. Nah, kemudian ini adalah statistik umur dari responden.
Nah, profil usia responden rata-rata berusia kisaran 18 hingga 25 tahun. Kemudian ini adalah diagram apakah responden apakah coklat truffle membantu mengurangi stres. Terjawab 50% memberikan rating 4 dari 5 untuk mengurangi stres, 35% memberikan rating 5 dari 5 menunjukkan efektivitas yang tinggi. Next. Kemudian bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah persona dari Yogi sebagai pemilik bisnis. Yogi merupakan mahasiswa aktif yang memiliki banyak kegiatan baik akademis maupun organisasi. Yogi merupakan mahasiswa yang sangat antusias dengan dunia kewirausahaan. Dia sering merasa stres karena jadwal kuliah yang padat, tugas yang menumpuk, dan aktivitas sosial yang menguras energi. Yogi memiliki passion untuk menciptakan produk yang berkualitas dan terjangkau, serta ingin menjangkau teman-teman sebayanya yang juga mencari camilan enak untuk mengatasi stres. Nah, goals yang ingin dicapai yaitu membangun merek coklat truffle yang dikenal di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum, mencapai penjualan yang stabil dan menguntungkan dalam tahun pertama operasional, menciptakan produk inovatif dengan varian rasa yang menarik untuk menarik perhatian pasar, dan yang terakhir, mengembangkan saluran distribusi yang efisien baik secara daring maupun fisik untuk memudahkan akses produk. Frustration-nya, yaitu yang pertama, kesulitan dalam menemukan bahan baku berkualitas dengan harga terjangkau, lalu tantangan dalam memasarkan produk di pasar yang kompetitif, terutama dengan anggaran yang terbatas. Selanjutnya, waktu yang terbatas untuk menjalankan semua aspek bisnis dari produk hingga pemasaran sambil tetap menjaga kualitas produk. Selanjutnya, value proposition-nya dari Yogi ini. Jenisnya yang pertama menawarkan camilan berkualitas tinggi yang enak dan terjangkau untuk mahasiswa. Lalu menyediakan pengalaman menikmati coklat truffle yang unik, memberikan kepuasan dan kebahagiaan di tengah rutinitas akademik. Lalu job to be done-nya memberikan alternatif camilan yang memuaskan bagi mahasiswa yang membutuhkan penyegaran di tengah kesibukan akademik. Yang kedua, menciptakan pengalaman membeli yang mudah dan menarik bagi target pasar. Selanjutnya, tentunya ada pains-nya. Yang pertama, mahasiswa itu kesulitan menemukan camilan yang sehat dan lezat di pasaran. Dan yang kedua, kurangnya variasi cemilan yang sesuai dengan budget seorang mahasiswa. Nah, gain creators-nya yang pertama, menghadirkan produk coklat truffle dengan kualitas premium namun tetap terjangkau dan meningkatkan kepuasan pelanggan, terutama mahasiswa sendiri. Yang kedua, menyediakan pilihan rasa yang variatif dan menarik membuat produk lebih diminati oleh mahasiswa. Contohnya seperti ada varian dark coklat, ada matcha, dan lain-lain. Selanjutnya ada pain relievers. Yang pertama ada menyediakan produk dengan harga bersaing sehingga mahasiswa itu tidak perlu mengorbankan kualitas untuk mendapatkan camilan yang enak dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, menerapkan strategi pemasaran yang kreatif dan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pasar tanpa biaya besar. Nah, Bray Co ini memiliki beragam varian coklat truffle yang diproduksi dengan bahan berkualitas. Dan yang kedua, layanan pemesanan online dan pengantaran ke lokasi kampus untuk kemudahan akses. Selanjutnya, persona dari customer. Di sini kami ambil dari seorang mahasiswa aktif yang memiliki banyak kegiatan, baik akademis maupun organisasi. Dia ini sering merasa stres karena jadwal kuliah yang padat, tugas yang menumpuk, dan aktivitas sosial yang menguras energi. Di waktu senggang, Simon suka mencari hiburan sederhana seperti menonton film atau makan camilan manis untuk mengurangi stresnya. Meski dia menyukai makanan enak, Simon itu sangat berhati-hati dalam mengelola uang bulanannya yang diberikan orang tuanya. Karena dia selalu mencari camilan yang enak, praktis, tapi tetap terjangkau. Goals-nya yang pertama itu ada menyelesaikan kuliah dengan nilai yang baik sambil tetap aktif di kampus. Lalu yang kedua, mengurangi stres dengan cara yang sederhana seperti menikmati snack atau minuman favorit. Yang ketiga, menjaga keseimbangan keuangan agar bisa membeli hal-hal yang dia sukai tanpa membebani orang tuanya.
Lalu yang keempat, menemukan snack enak yang bisa memberikan sedikit kebahagiaan di tengah kesibukan kuliahnya. Prestasinya, yang pertama camilan yang enak itu biasanya terlalu mahal untuk dibeli secara rutin, terutama coklat truffle sendiri. Yang kedua, tidak banyak pilihan camilan premium yang praktis dan bisa ditemukan di sekitar kampus atau secara daring dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, banyak camilan murah yang rasanya biasa saja dan tidak memberikan kepuasan ketika ingin mengatasi stres atau lelah. Dan yang keempat, susah menemukan camilan manis yang sesuai dengan selera, kualitas, dan kantong mahasiswa. Selanjutnya, value proposition dari customer. Jenis kreatornya yaitu eh, tersedianya coklat truffle dengan varian rasa yang menarik dan kualitas yang tinggi. Lalu menghadirkan pengalaman membeli yang praktis, baik secara daring maupun offline yang cocok untuk mahasiswa. Jenisnya yaitu menemukan camilan manis yang memuaskan dan berkualitas untuk mengatasi stres. Lalu dapat menikmati coklat truffle yang lezat tanpa merasa bersalah secara finansial. Dan yang ketiga, menghadirkan sedikit kebahagiaan dan kenyamanan di tengah kesibukan kuliah dan aktivitas lainnya. Lalu ada produknya, yaitu beragam pilihan coklat truffle yang dirancang khusus untuk memenuhi selera mahasiswa. Lalu yang kedua, layanan pemesanan online dan promosi untuk pelanggan setia. Yang harus dilakukan yaitu mencari camilan yang dapat memberikan kenikmatan sekaligus membantu meredakan stres di tengah rutinitas yang padat. Yang kedua, menemukan produk yang mudah diakses dan tidak membebani anggaran bulanan. Selanjutnya ada pains-nya, yaitu kesulitan menemukan camilan enak dengan harga terjangkau yang sesuai dengan anggaran bulanannya. Yang kedua, terbatasnya pilihan camilan premium yang praktis di sekitar kampus atau melalui platform daring. Yang ketiga, rasa frustasi akibat camilan murah yang tidak memenuhi harapan dalam hal rasa maupun kualitasnya. Nah, hal tersebut diatasi dengan menawarkan produk dengan harga bersaing sehingga customer ini dapat menikmati camilan enak tanpa merasa khawatir tentang pengeluarannya mereka. Yang kedua, memastikan ketersediaan produk di lokasi yang strategis atau melalui pengantaran, sehingga customer tidak kesulitan untuk mendapatkannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk market size estimation-nya, karena kita targetnya itu di UPN Veteran Jawa Timur, jadi dasar perhitungannya jumlah dari total mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur itu kurang lebih sekitar 20.000, dan juga jumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur itu sekitar kurang lebih 2.800, dengan persentase mahasiswa yang sweet tooth atau yang suka manis-manis sekitar 60%. Jadi untuk TAM-nya atau total addressable market-nya itu 15.000, atau harga dari produk kami dikalikan jumlah dari total mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur sekitar 20.000. Jadi untuk TAM-nya sekitar 300 juta rupiah. Dan untuk SAM-nya atau serviceable addressable market-nya dengan total jumlah mahasiswa FIK 2.800 dikalikan jumlah harga produk kita yaitu 15.000, dengan total 42 juta rupiah. Untuk sum-nya atau serviceable obtainable market sekitar 60% yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu mahasiswa yang suka manis-manis dikalikan 42 juta rupiah. Jadi jumlahnya sekitar 25.200.000 rupiah. Oke, bisa di next. Oke, kita membahas untuk solusi yang kami tawarkan dari produk kita yang kita buat kepada konsumen. Yang pertama yaitu Bray & Co dapat menciptakan
identitas yang modern dan menarik bagi mahasiswa, membangun loyalitas merek di kalangan target pasar. Dan yang kedua, strategi pemasaran dapat dilakukan melalui media sosial dan kampus, memungkinkan jangkauan yang luas dengan biaya yang rendah. Yang ketiga, coklat travel adalah camilan populer di kalangan mahasiswa, membuatnya mudah dijual dan dipasarkan. Yang keempat, peluang untuk menjalin kerjasama dengan organisasi mahasiswa dan acara kampus meningkatkan visibilitas merek dan potensi penjualan. Bisa di next. Oke, solusi selanjutnya yaitu yang kelima, BNCO menawarkan camilan manis berkualitas yang sempurna untuk mahasiswa yang sibuk dan membutuhkan dorongan energi cepat. Yang keenam, BNCO memastikan produk dengan harga yang sesuai dengan kantong pelajar tanpa mengorbankan kualitas. Yang ketujuh, BNCO menawarkan layanan pesan antar yang cepat dan mudah di area kampus, membuatnya sangat nyaman bagi mahasiswa untuk menikmati camilan kapan saja. Dan yang terakhir, membeli dari BNCO berarti mendukung sesama mahasiswa yang berwirausaha, membangun rasa solidaritas di komunitas kampus. Jadi, next. Oke, untuk komposisi timnya, yang pertama ada Belinda Igridina selaku CEO dari perusahaan ini. Dan untuk key strength and abilities-nya, yaitu yang pertama mampu memimpin tim dengan efektif, menginspirasi, dan memotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, memiliki visi jangka panjang untuk mengembangkan BNCO menjadi brand coklat travel termuka di kalangan mahasiswa. Selanjutnya ada Aulia Devina selaku CTO. Untuk key strength and abilities-nya, yaitu yang pertama menguasai analisis data untuk memahami tren pelanggan, preferensi rasa, dan pola pembelian yang bisa digunakan untuk pengembangan produk. Dan yang kedua, memahami strategi pemasaran digital yang efektif untuk menjangkau mahasiswa melalui media sosial. Selanjutnya ada Randy Ahmad Yansa Mufti selaku CFO. Untuk key strength and abilities-nya, yang pertama mampu mengelola keuangan bisnis dengan cermat, termasuk pengelolaan, arus kas, anggaran, dan profitabilitas. Dan yang kedua yaitu terampil dalam mengidentifikasi cara-cara untuk menekan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas produk. Yang terakhir ada Yogi Pradana selaku CEO dari perusahaan ini. Untuk key strength and abilities-nya, yang pertama, ahli dalam manajemen operasional dan efisiensi rantai pasokan. Dan yang kedua, memiliki keahlian dalam strategi pemasaran dan penjualan. Oke, bisa di next. Mungkin sekian yang bisa kami jelaskan dari tim kelompok 10 atau BNCO. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.